Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Serta tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Miftahul Huda MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kitab Pendidikan kelas A. Dan teman-teman yang saya hormati, pada hari ini tanggal 31 Maret 2022, perkenalkan kami dari kelompok 1 Rombel B yang beranggotakan yang pertama Dewi Listianingrum dengan NIM 21202141, kemudian yang kedua Maharani Zahra dengan NIM 21202144, kemudian yang ketiga Miftahul Mukarramah dengan NIM 21202146, dan yang keempat Amelia Ramadhani dengan NIM 21202162. Adapun materi yang akan dipaparkan mengenai hakikat, keutamaan, dan menuntut ilmu. Langsung saja, materi yang pertama itu tentang hakikat menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'limu Ta'alim karangan Sarnuji, ilmu adalah suatu sifat yang dengannya dapat menjadi jelas pengertian sesuatu yang disebut. Ia mengatakan, tidak ada ilmu kecuali dengan diamalkan dan mengamalkannya adalah meninggalkan tujuan duniawi untuk tujuan ukhrawi. Setiap orang sebaiknya tidak sampai melupakan dirinya dari hal-hal yang berguna, agar akal dan ilmu tidak menjadi dalih dan menyebabkan bertambahnya maksiat. Kemudian kewajiban belajar. Yang pertama itu fardu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim secara individual. Kemudian yang kedua fardu kifayah, ilmu yang kebutuhannya hanya dalam saat-saat tertentu saja seperti sholat jenazah. Kemudian yang ketiga ilmu haram, yaitu ilmu yang haram untuk dipelajari seperti ilmu nujum, sebab hal itu tidak bermanfaat dan dari kenyataan takdir Allah tidak akan mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir ilmu jawas, ilmu yang hukum mempelajarinya boleh karena bermanfaat bagi manusia. Keutamaan ilmu dalam kitab Ta'limu Ta'alim. Di dalam hadis, wa syaraful ilmi la yahfa ala hadi'id huwa tasun bil insaniyah li'an jami al-hisoli siwal ilmi yastariku fi hal insanu wasairul hayawanah wa bihi adharallahu ta'ala fadladama alaihi salatu wassalamu alal malaikati wa amaruhum bisujudilah, yang artinya tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki binatang. Dengan ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintahkan oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihi wasallam. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan illa taqwa allati yastahiqu bihal karamah. Ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Indallahi ta'ala was-sa'adatal abadiyata kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah syi'run. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan abadi, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah, sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahami. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu.
wa kun mustafidan kulli yaumin ziyadah, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaid ilal birri wat taqwa wa adalu qasid. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa, ilmu paling lurus untuk dipelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Huwal alamul hadi ila sunanil huda. Huwal hisnu yunhi min jami'is syada'id. Ia laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara' asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Lebih berat lagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Jadi, dalam kitabnya Zarnuji menyebutkan keutamaan ilmu hanya karena ia menjadi wasilah atau pengantar menuju ketakwaan yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan yang abadi. Dengan ilmu, Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salam atas para malaikat, dan Allah menyuruh mereka sujud kepada Adam. Mereka sujud kecuali iblis yang angkuh. Keutamaan ilmu menurut para ahli. Menurut Al-Ghazali, keutamaan ilmu perspektif Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memulai pandangannya dengan nada provokatif. Sedangkan menurut Nasir ad-Din at-Tusi, keutamaan ilmu menurut Nasir ad-Din at-Tusi tidak seorang pun yang meragukan akan keutamaan ilmu, karena ilmu merupakan suatu sifat pemberian Allah yang diberikan khusus kepada umat manusia, sedangkan sifat-sifat selain ilmu sama-sama dimiliki oleh manusia maupun hewan, seperti sifat pemberani, kuat, kasih sayang, dan sebagainya. Selanjutnya, niat mencari ilmu. Al-Zarnuji mengatakan niat adalah asas segala perbuatan, maka dari itu adalah wajib bagi pelajar untuk berniat dalam belajar. Beliau mengatakan setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Al-Zarnuji berpendapat bahwa belajar adalah suatu pekerjaan, merupakan sebuah ibadah dan kewajiban. Maka ia harus mempunyai niat belajar, dan niat belajar yang harus dimiliki oleh pelajar harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Al-Zarnuji menjelaskan pedoman niat belajar yang baik yang harus dimiliki oleh semua pelajar guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beliau memaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ridho Allah, kedua kebahagiaan akhirat, ketiga memerangi kebodohan dari diri sendiri dan kaum yang bodoh, atau menambah pengetahuan dan memberikan manfaat kepada diri dan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan dan melestarikan Islam, 5 mensyukuri nikmat akal dan badan, 6 tidak memiliki niat untuk mendapat kesohoran dari manusia atau pujian, posisi, atau penghormatan, hal dunia, sanjungan, dan kedekatan dari para pemimpin dan sebagainya. Al-Zarnuji menganjurkan restrukturasi niat yang utama untuk pelajar agar belajar mencari ridho Allah, bukan untuk mendapatkan hal-hal materi dan duniawi seperti kebahagiaan harta, dunia, pangkat, nilai ujian yang tinggi, ijazah, dan hal dunia lain-lain yang selama ini menjadi orientasi keberhasilan para pelajar zaman sekarang. Adapun niat dalam belajar, kemudian setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah, seperti sabda Nabi yang mengatakan bahwa semua amal itu tergantung pada niatnya. Untuk materi berikutnya yaitu niat baik dan buruk. Menurut Al-Zarnuji,
Menuntut ilmu wajib niat sewaktu akan belajar, sebab niat merupakan pokok dalam segala perbuatan. Seseorang yang akan belajar harus membersihkan niat dari niat yang tidak benar. Ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang memiliki arti, penuntut ilmu wajib niat sewaktu belajar, sebab niat itu merupakan pokok dalam segala perbuatan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Niat pula yang menjadikan suatu perbuatan menjadi bernilai abadi atau hanya bernilai duniawi. Dengan mengutip sabda Nabi, Al-Zarnuji mengungkapkan bahwa banyak amal perbuatan yang bentuknya perbuatan duniawi, kemudian menjadi amal ukhrawi karena bagus niatnya, dan tidak sedikit amal perbuatan yang bentuknya amal ukhrawi, kemudian menjadi perbuatan duniawi sebab buruknya niat. Menuntut ilmu juga menurut Al-Zarnuji harus diniatkan pula untuk mensyukuri atas kenikmatan akal dan kesehatan badan. Hendaklah kita niat mencari popularitas, tidak untuk mencari harta dunia. Juga tidak niat mencari kehormatan di mata penguasa dan semacamnya. Hal itu perlu direnungkan oleh penuntut ilmu, supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana ini. Dari materi tersebut, ditarik kesimpulan bahwa ilmu adalah sifat yang dengannya dapat menjadi jelas pengertian sesuatu yang disebut. Ia mengatakan tidak ada ilmu kecuali dengan diamalkan, dan mengamalkannya adalah meninggalkan tujuan duniawi untuk tujuan ukhrawi. Keutamaan ilmu hanya karena ia menjadi wasilah atau pengantar menuju ketakwaan yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Setiap orang yang mencari ilmu harus menata niat yang baik. Niat tersebut berupa ridha Allah, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan pada diri sendiri dan kaum yang bodoh, mengembangkan dan melestarikan Islam, mensyukuri nikmat akal dan badan, dan tidak memiliki niat untuk mendapatkan kesohoran dari manusia. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.